Keberhasilan dalam hidup sebagian besar didasarkan pada bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana dia dapat mempengaruhi orang lain. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, rekan bisnis, dan pelanggan adalah kunci sebuah keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan effective communication, kita dapat menggenggam kunci keberhasilan ini, insya Allah. Kalau kita ingin punya kehidupan yang damai dan bahagia di dunia ini, kita harus mau belajar bagaimana berbicara secara efektif. Simak terus video ini selanjutnya. First of all, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, pesan, gagasan, dan lain-lain dari satu pihak kepada pihak lainnya. Biasanya, komunikasi dilakukan secara lisan, tapi juga ada bentuk atau form lainnya seperti tulisan, bahkan melalui body language. Konsep komunikasi tidak hanya melulu tentang bagaimana cara berbicara yang efektif, tapi juga bagaimana etika bicara yang baik. Kedua konsep ini akan dijelaskan dalam video ini selanjutnya. Komunikasi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hampir setiap aktivitas kita disertai oleh komunikasi. Salah satu keywords dalam komunikasi yang Islami ialah berakhlakul karimah atau beretika dalam bahasa Indonesianya. Komunikasi yang berakhlakul karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Seperti dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Oke, etika berbicara yang baik akan dijelaskan dalam section ini. 7 komunikasi dalam Islam. Menarik. Ternyata Al-Quran ada mention tentang 7 jenis perkataan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf atau perkataan yang baik. Al-Quran menerangkan bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang menyakitkan si penerimanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 263 dijelaskan, kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam. Jangan sampai perkataan kita yang tidak disaring dulu menjebloskan kita ke dalam neraka seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 6478. Yang kedua, qaulun sabit atau ucapan yang tegas. Jenis perkataan yang disampaikan ketika menyampaikan sesuatu yang hak. Contohnya, ketika kita dihadapkan untuk mengatakan sesuatu yang haram itu haram, maka katakanlah itu haram. Jangan menjadi halal karena kita nggak enak sama lawan bicara kita. Yang ketiga, qaulun sadid atau perkataan yang benar. Tidak dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Keempat, qaulun baligh, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat, singkat, tapi mudah dipahami, dan to the point. Salah satu tips untuk implementasi qaulun baligh ialah dengan mengingat 3 frase ini. What? So what? What now? Contohnya, kalau kita sedang di interview kerja dan ditanyakan tentang proyek apa sih yang telah kita buat dalam 1 tahun ke belakang, kita mungkin bisa menyebutkan dengan rumus ini. Yang pertama, what? Apa proyeknya? Kedua, so what? Apa masalah yang kita hadapi? Yang ketiga, what's now? Lalu apa yang kita perbuat dan apa outcome-nya? Kelima, qaulun karim atau perkataan yang mulia. Ialah tutur kata yang tidak merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Perkataannya memuliakan orang lain dan menjaga hati orang lain. Salah satu contoh konteks dari ayat tersebut ialah momen ketika kita diajak oleh suatu komunitas untuk menghadiri atau merayakan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Maka tolaklah ajakan mereka dengan perkataan yang sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang akan menyakiti hati mereka. Fakta bahwa mereka telah mengundang kita untuk suatu acara tersebut mungkin karena mereka tulus ingin kita hadir, tapi tidak tahu tentang hukum haramnya bagi kita. Yang keenam, qaulun maisuro, ucapan yang singkat tapi berbobot. Abu Hurairah berkata dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda,
Saya, Nabi Muhammad, telah diberikan kelebihan oleh Allah daripada nabi-nabi yang lainnya. Salah satunya ialah saya diberikan kecakapan berbicara yang singkat tapi padat. Ketujuh, qaulun layyin atau tutur kata yang lemah lembut. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadap Fir'aun yang zalim. Bayangin, sama Fir'aun aja kedua nabi tersebut harus lemah lembut. Apalagi kepada orang lain yang mungkin tingkat zalimnya nggak separah Fir'aun bin Kafirun. Coba gunakan hati kita ketika kita sedang bicara dengan orang lain. Maksudnya yang tulus ya. Kalimat, mohon maaf saya tidak datang kemarin, dengan kalimat, mohon maaf ya saya tidak datang kemarin, itu beda. Padahal kata-katanya sama. Tapi contoh yang kedua itu kerasa di hati. Seberapa pentingnya sih komunikasi yang baik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Muslim terbaik ialah yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain sesuai dengan yang kita maksudkan. Yang kedua, terjalinnya silaturahmi yang baik dalam suatu hubungan, persahabatan, kekeluargaan, komunitas, dan lain-lain. Ketiga, terrealisasikannya amar ma'ruf nahi mungkar di antara sesama manusia dengan cara yang lebih persuasif dan penuh kedamaian. Yang terakhir, adanya perasaan saling memahami dan mengerti di antara kedua belah pihak dalam suatu permasalahan sehingga terhindar dari yang namanya miskomunikasi. Oke, kita udah ngomongin tentang etika berkomunikasi. Sekarang kita akan ngomongin tentang soft skill-nya. Cara bagaimana berkomunikasi yang baik. Ada beberapa cara yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah aktif mendengarkan. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut for specific reason, yaitu untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. The most basic of all human needs is the need to understand and be understood. The best way to understand people is to listen to them, kata Ralph Nichols. Yang kedua, body language. Menurut sebuah penelitian, ditemukan bahwa ternyata kata-kata itu hanya punya pengaruh sebesar 7% aja. Yang paling terbesar ialah non-verbal, seperti gesture, posture, eye contact, and expression, yang besarnya adalah 55%. Sisanya 30% itu nada suara kita. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan adalah cara yang paling efektif untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul fokus mendengarkan lawan bicara kita. Dan menunjukkan kepada lawan bicara kita bahwa kita ini tertarik dengan topik mereka. Kelima, tenang. Jangan terburu-buru hingga nggak jelas apa yang disampaikan. Jangan berjanji ketika sedang senang, dan juga jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Yang terakhir, percaya diri, self-confidence. Menguasai sebuah topik betul-betul dapat meningkatkan rasa percaya diri kita ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Oke, terima kasih sudah mau menonton sampai sejauh ini. Kita udah ngomongin tentang bagaimana cara bicara yang efektif dan etika dalam komunikasi yang baik. Nantinya, ketika kalian sudah merasa mempraktikkan semua tips ini, sudah berbicara yang baik-baik aja, sudah berbicara dengan tulus, dan juga sudah memperbaiki niat, tapi merasa masih aja ada orang yang menolak, maka ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak sempurna, niat baik, dan hal-hal yang disampaikan pun juga sempurna, tetap aja ada yang menolak dan mendustakannya. Jadi, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan sesuatu tapi tidak didengar, no worries. Yang penting setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mestilah yang baik-baik dan harus menjadi amal soleh. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.